reaksi saya juga saya emosi, saya berdiri, saya tahu Anda sekjen partai tapi Anda bukan Tuhan. Sebelum ke Saiful ya. Nah pada waktu saksi komunikasi via WhatsApp dengan Doni Tri Istiqomah tadi ya. Apa yang disampaikan begini? Ingin segera disampaikan itu apa? Disebut nggak pada waktu itu? Ada pesan siapa gitu yang ingin disampaikan segera? Saya lupa Mas, tapi itu ada dalam chat semua deh. Dalam chat itu, ya kalau saya ingat itu dulu pernah jadi alat bukti juga chat itu, gitu loh. Jadi saya lupa, kalau untuk disuruh mengingat kata per kata mohon maaf saya lupa. Ya secara garis besar, pesan siapa yang mau disampaikan si Doni? Dia cuma bilang butuh ketemu terkait Sumatera Selatan 1 seingat saya. Iya, saya tidak berbicara karena kadang pakai WA, kadang pakai telepon, jadi kadang saya juga bingung gitu. Nggak ada ingin menyampaikan arahan dari sekjen, dari kabid atau ketua gitu? Saya lupa. Saksi lupa ya? Iya. Oke, saya lanjut ya. Ya. Nah kemudian akhirnya saksi bertemu dengan Pak Saiful Bahri. Ya. Di Singapura ya. Berarti tanggal berapa itu? 25. 25. Ya, 25. Belum pulang ya? Belum. Bertemunya di mana pada waktu itu? Permintaan atas permintaan Saiful, waktu itu dia minta ditemui di Shangri-La Orchard. Di Shangri-La ya? Ya. Oke. Kemudian saksi bertemu dengan Saiful sendiri ya? Ya. Nah, kan saksi sebelumnya belum kenal kan? Iya. Nah, pada waktu dia memperkenalkan diri, dia itu siapa dia bilang? Jadi saya diminta menunggu di lobi. Ya. Oke, saya bilang saya cuma chat aja, even dia tidak apa foto dirinya atau yang mana saya nggak tahu karena di WhatsApp-nya juga nggak ada fotonya pada saat itu segala macam. Ya. Nah pas saya lagi nunggu di lobi sendiri, saya langsung disamperin, langsung saya duduk, dia bilang Mbak Rizky ya, dia bilang gitu. Oh iya saya Saiful kata dia gitu. Ya. Oh oke, gimana? Ayo kita ngobrol. Seingat saya di sebelah saya berdiri itu ada restoran. Saya sempat ngarah ke restoran itu karena logika saya berbicara itu di restoran. Ya, nggak gitu. mungkin sambil berdiri ya? Iya, saya jalan, mbak salah, kita lewat sini. Oh oke. Saya ikuti, begitu saya ikuti dia men-tap kartu. Di situ saya spontan cari handphone dan langsung merekam dari dalam lift karena saya melihat tab lantai mezanin bukan dan itu menuju lantai 10. Lantai 10 ya? Gitu. Terus bicaranya di mana? Di kamar atau di lobi? Ya, saya masuk begitu keluar lift, saya lihat kanan kiri, oh ini kamar semua. Saya ikuti, saya masuk ke kamar tersebut. Dan saya dulukan beliau jalan, saya lihat, ya mohon maaf saya nggak kenal ini orang gitu, ini siapa, jadi saya berdiri dulu di pintu, mbak masuk, kata dia gitu-gitulah. Saya lihat, oke, saya duduk, kamar itu besar sekali memang, dia di seberang, saya ngambil posisi di seberang dekat ke arah pintu. Ya. Ya. Nah pada waktu itu kan saksi agak khawatir nih ya kan? Ya iyalah kan Mas. Baru pertama kali ketemu Saiful. Ya. Nah, saksi nggak kontak Doni pada waktu itu, Pak Doni? Atau WA kayak gitu? Saya sudah cukup males sih nanya lagi gitu waktu itu. Ya? Karena kalau saya ambil handphone pada saat itu pasti kan akan ngaruh juga. Saya kan posisinya ngerekam. Oke. Gitu. Berarti saksi masuk ke kamar, ya. Berdua dengan Saiful Bahri dan saksi merekam kegiatan pada waktu itu? Iya. Oke. Nah sekarang yang saya tanyakan kepada saksi, nah apa yang disampaikan oleh Saiful Bahri kepada saksi pada waktu itu? Karena kan mendesak nih kesannya. Ya awalnya dia menceritakan siapa dia. Ya siapa dia katanya? Ya menurut dia bagian dari partai, dia kerabat dekat Pak Sekjen dan dia datang itu karena perintah Pak Sekjen gitu-gitulah. Ya. Gitu. Okay. Nah, kemudian setelah basa-basinya itu menceritakan itu baru saya yang menanyakan ini intinya apa ya? Saya bilang gitu. Betul.
Terus ya dia mulai dengan narasi panjang lagi sampai akhirnya berbicara terkait bahwa dia datang membawa fatwa Mahkamah Agung. Gitu. Ada bawa fatwa Mahkamah Agung. Ya, dan banyak sekali kertasnya dan saya nggak mau sentuh. Dijelaskan nggak isi dari fatwa, dokumen-dokumen yang dibawa itu? Dia bilang kurang lebih dia cuma menunjukkan oh ini kerja saya lah, kurang lebih gitu. Karena ada berapa bundel, ada kertas. Ya saya cuma posisi saya cuma oh gitu. Nah kan tadi menyebut Mahkamah Agung ya? Iya. Ya. Dijelaskan nggak apa keputusan Mahkamah Agung pada waktu itu dengan saksi? Iya. Apa dia? Bahwa ada kewenangan partai terkait fatwa MA itu. Ya. Sempat saya beradu argumen karena saya juga membaca fatwa MA itu. Ya apa isinya? Isinya ya kan banyak ya. Intinya fatwa itu adalah kewenangan partai, kurang lebih ya, untuk dapat mengusulkan atau apa caleg terpilih gitu, memutuskan caleg terpilih apabila ada berhalangan tetap. Gitu. Baik, saya coba bacakan bunyinya ya. Nanti benar nggak seperti ini gitu, mengingatkan memori saksi aja. Jadi isi dari putusan Mahkamah Agung itu ya, uji materi ini ya. Jadi perolehan suara ini putusan Mahkamah Agung nomor 57P tanggal 19 Juli 2019. Perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Seperti itu bunyinya, saya ingat. Saya tahu isinya bukan dari Saiful, saya membaca. Karena kan kalau putusan Mahkamah Agung bisa diakses. Bisa ya? Iya, jadi saya pada saat sudah mulai media kan mulai ramai pada saat itu saya mencari tahu. Nah, Saiful membawa itu bukan bundel juga, jadi kayak amplop coklat. Amplop itu tulisan depannya Mahkamah Agung. Jadi dia bilang saya membawa fatwa, saya bilang saya nggak peduli. Gitu. Jadi intinya oke lah, kan saksi Saiful buat dokumen lah ke pasar, ditunjukkan lah semua. Iya. Kan? Nah intinya apa yang disampaikan Saiful ke saksi kan itu lagi balik. Iya intinya saya disuruh mundur. Saksi diminta mundur sebagai caleg terpilih. Betul. Tujuannya supaya apa? Supaya atas nama saudara Harun Masiku ini bisa menduduki posisi DPR RI terpilih gitu. Untuk dapil Sumsel 1. Iya. Oke. Nah saksi ya, kan saksi kan baru pertama sekali ketemu dengan Pak Saiful. Betul. Nah, bagaimana saksi bisa meyakini ya bahwa yang disampaikan oleh Saiful itu memang dari Sekjen? Jangan-jangan nih, kita kan khawatir nih, jangan-jangan Saiful Bahri ini hanya mencatut nama, kan seperti itu ya? Betul. Nah, bagaimana saksi membuktikan bahwa benar ini ada pesan yang disampaikan oleh Saiful setelah dihubungi Doni tadi dari Pak Sekjen? Bagaimana? Yang pasti yang saya pahami, perintah Sekjen itu keluar dari mulut Saiful berkali-kali. Dan kemudian di hadapan saya untuk mengkonfirmasi tersebut, dia teleponlah Doni Tri Istiqomah. Gitu loh. Nah di dalam percakapan itu seingat saya, Doni Tri itu bilangnya, udah saya nanti yang ngomong sama Sekjen gini-gini, gitu terus gitu loh. Jadi masalah faktor kedekatan dengan Sekjen atau atas perintah Sekjen itu yang saya pahami based on verbalnya dari Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah karena ada percakapan di telepon itu. Karena ini saya loudspeaker ya biar si Rizkynya dengar gitu. Jadi Doni mengkonfirmasi Saiful mengkonfirmasi ke Doni karena saksi menolak untuk mundur. Iya, karena saya ngotot, saya bawa data tidak diterima sama Doni Tri kemarin. Kok tiba-tiba saya disuruh mundur dengan yang kurang lebih di dalam percakapan antara Doni dengan Saiful sama-sama menanyakan data C1. Kan lucu buat saya gitu loh. Apakah saya meyakini itu
Kalau bicara faktor kedekatan ya yang namanya berulang kali dia menyampaikan itu ya saya mendengar iya aja gitu loh. Ya, baik. Nah, saksi ya. Kan timbul juga tanda tanya ya. Kenapa saksi suara terbanyak 44.000 harus diganti dengan Harun Masiku yang hanya mendapat 5.000 suara? Saksi tahu nggak apa alasan kenapa saksi disuruh mundur dan Harun Masiku yang harus naik gitu? Sampai detik ini, hari ini saya duduk di sini pun saya tidak tahu kenapa alasannya. Nggak tahu ya? Nggak. Ya, karena ada caleg nomor 2 kan, yang suaranya terbanyak juga ya, caleg nomor 2. Di bawah saya itu pasca almarhum meninggal ada kurang lebih 3 atau 4 orang yang suaranya jauh di atas Harun Masiku. Ya. Jadi saksi nggak mengetahui kenapa harus Harun Masiku gitu? Yang menyampaikan kenapa harus Harun Masiku itu hanya Saiful. Saiful ya. Lagi-lagi Saiful. Oke. Baik, saksi. Nah kemudian akhirnya kan saksi menolak ya. Betul. Pada waktu itu ya. Kemudian saksi pulangnya kapan? Saya pulang 26 September 2019. Iya. Nggak ada komunikasi dengan Doni dan Saiful lagi? Mereka ngubungin saya lewat WA, telepon. Kapan itu? Ya 26 itu minta data. Saya nggak saya ladenin. Ya. Karena saya yakin lah masa partai kita nggak punya data, ya mereka minta data saya buat apa gitu loh. Baik. Nah kemudian saksi ada nggak mengkonfirmasi permintaan mundur yang disampaikan Saiful yang katanya dari Sekjen ini kepada Sekjen sendiri? Tanggal saya lupa kurang lebih mungkin setelah hari itu, kalau saya nggak salah 27 September kalau saya tidak salah, itu saya ada surat. Ya. Tapi judul surat itu konsolidasi kalau saya nggak salah. Surat tanggal berapa masih ingat? Yang saya ingat tuh saya bacanya 27 September sih. Oh, acaranya di tanggal 27 September Iya, 2019. Di iya. mana? Di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ya. Yang ditandatangani oleh Pak Sekjen dan Ketua Badan Kehormatan. Pak siapa? Komarudin Pak Watubun. Komarudin Watubun. Nah pada saat saksi mendapat surat itu saksi mengkonfirmasi ke siapa? Ini surat mau ketemu siapa nih saya gitu? Langsung ke Pak Sekjen. Saksi WA langsung? Ya. Tanggal berapa saksi WA? 20 itu pokoknya hari ketemu itu. Oh jadi surat itu tanggal 26, saksi mendapat surat terus saksi konfirmasi ke Sekjen. Iya, iya. Arahan Pak Sekjen apa? Enggak, saya langsung datang juga. Gitu loh. Ya. Nah ketemunya dengan Pak Sekjen ini kapan? Ya 27. Oh tanggal 27-nya. Mm-mm. Oke. Saksi bertemu dengan terdakwa di tanggal 27 ya. Ya. Nah kemudian apa pembicaraan pada waktu itu? Mudah-mudahan saya nggak salah. Waktu itu saya hadir Pak Sekjen, bahwa saya mempertanyakan masalah pelantikan saya. Ya. Pelantikan saya, undangan saya. Ya. Sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Ya. Saya mempertanyakan alasannya apa. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga saya kader partai, saya bekerja buat partai ini juga, dan waktu itu saya jujur saya sudah sedikit emosi karena capek. Saya capek, saya terus-terusan gitu. Nah pada saat itu saya paham mungkin Pak Sekjen juga capek, beliau emosi, saya emosi, sampai beliau menyampaikan bahwa ini perintah partai. Ini mohon maaf kalau saya agak mencoba mengingat. Saya bilang saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum pada saat itu.
Dan Pak Sekjen menjawab, dan itu yang saya tidak akan pernah lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi. Saya ini sekjen partai. Di situ reaksi saya juga saya emosi, saya berdiri, saya tahu Anda sekjen partai tapi Anda bukan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Waktu yang singkat Pak Sekjen tapi sangat melekat sampai sekarang di kepala saya. Baik, saksi ya. Mungkin saksi mau bisa minum dulu sebentar, izin. Tisu. Tisu ya. Maaf yang mulia. Ya, dan saya emosi, saya jujur saya akui saya emosi pada saat itu. Dan memang dilerai oleh Pak Komarudin Watubun, saya langsung meninggalkan ruangan. Saya meninggalkan ruangan dan habis itu saya langsung pulang. Baik saksi ya, kita ini kan ingin mencari fakta ya. Jadi kan terjadi perdebatan antara saksi dengan terdakwa pada waktu itu kan seperti itu ya. Nah apakah setelah saksi mengatakan Anda bukan Tuhan itu kemudian terdakwa ada menyampaikan lagi gitu? Yang saya ingat sudah saya sampaikan, yang saya ingat ya dalam hari ini ya. Untuk mengingat kembali. Saya bacakan ya saksi, saya bacakan yang mulia. BAP nomor 14 yang mulia. Saksi ya, saya bacakan supaya ya setidaknya mengingat memori ya. Pada saat itu Hasto marah dan menggebrak meja, mengatakan saya ini sekjen. Kemudian saya spontan berdiri dan mengatakan Anda bukan Tuhan. Kemudian Hasto mengatakan Anda melawan saya. Kemudian saya jawab iya, saya melawan Anda tapi bukan partai. Ada ucapan seperti itu? Ya. Ada ya, baik. Nah kemudian tadi kan saksi mengatakan saksi akan bersiap mundur ketika saksi sudah bertemu dengan ketua, ibu ketua ya. Jadi saksi ketemu dengan ibu ketua? Enggak. Enggak jadi? Ya. Enggak jadi pada waktu itu? Ya siapalah saya mas, ketemu kan enggak gampang. Ya betul, baik. Nah kemudian saksi ya, ini pada saat proses pertemuan dengan terdakwa pada waktu itu, saksi menyampaikan enggak sebelumnya sebenarnya Saiful udah ketemu saksi di Singapura menyampaikan ini gitu. Makanya saksi bertanya ke terdakwa, kenapa saksi diminta mundur gitu? Enggak, saya enggak nanya. Langsung to the point aja, kenapa saksi diminta mundur? Ngapain lagi, kan gitu. Baik, saksi ya. Nah, ketika pada saat itu kan saksi langsung keluar dari ruangan itu kan. Saksi tidak bersedia mundur dan kemudian saksi kan dilantik. Ya. Pada waktu pelantikan itu apakah pada saat proses pertemuan itu apakah ada pembicaraan terkait dengan surat undangan pelantikan yang disampaikan terdakwa kepada saksi? Yang pasti pada saat menuju dari tempat dari hotel, kan kami dikarantina semua waktu itu. Dari hotel menuju itu saya dalam bus. Saya awalnya duduk di belakang sendirian, tiba-tiba didekati oleh di sebelah kanan, karena saya duduknya yang posisi jendela di bus itu, sebelah kanan saya Vita Ervina, di sebelah Vita Ervina ada Maria Lestari. Yang tiba-tiba menanyakan, saya kaget sebenarnya pada saat itu. Eki, undangan mana? Ya. Saya kan baru kenal di karantina itu. Sama gitu. Vita Ervina dan Ibu Maria Lestari. Iya, memang dari awal mereka
mendekati saya di tempat karantina itu gitu. Awalnya saya nggak tahu siapa mereka waktu awal saya di tempat karantina, tapi pada akhirnya seingat saya mereka sendiri yang cerita siapa mereka segala macam. Saya cuma iya aja. Dari mereka itu siapa katanya? Ya maksudnya Vita, biar tidak ada missing link dari mana saya bisa kenal Vita dan Maria Lestari kan begitu. Nah kemudian saya naik bus. Sebelah kanan saya Vita, sebelah kanan Vita adalah Maria Lestari. Tiba-tiba saya lagi duduk ngadep jendela ini. Dia tiba-tiba, undangan mana? Bentar lagi ada petugas mau nanyain undangan. Undangan pelantikan ya? Undangan pelantikan. Waktu itu saya langsung jawab, undangannya sudah duluan berangkat ke DPR. Oh gitu, tapi ini dicek loh sekarang, gitulah kurang lebihnya. Dan karena Maria di sebelah Vita, ada undangannya gitu, cuma gitu doang ya. Cuma saya bilang ada, udah di. Nah disitulah saya aneh gitu, kok bisa orang di luar saya bisa tahu perihal undangan ini. Karena saya pun tidak bercerita ke siapapun, hanya ke suami saya dan juga ada 4 orang tim saya gitu. Ya, ada apa dengan undangan ini gitu? Saksi belum menceritakan masalah undangan di persidangan ini. Terkait pelantikan saksi, kenapa undangan itu? Ya kan kalau dilantik harus pakai undangan. Ya undangan saksi di mana? Ya yang saya tahu undangan saya di DPP partai. Waktu itu ada di siapa? Ya waktu itu saya mempertanyakannya ke Pak Sekjen. Masalah Pak Sekjen ngasihnya ke siapa kan saya nggak paham. Yang saya tahu secara organisasi, ya secara organisasi sekali lagi saya sampaikan bahwa itu harusnya adalah kewenangan DPP partai yang mungkin saja itu diketahui oleh Sekjen. Ya. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.